Baik, setelah kita menghitung nilai median untuk nilai rata-rata tengah pada data yang sudah dikelompokkan, sekarang kita akan menghitung untuk modus, yaitu suatu angka atau bilangan yang paling sering muncul, ya. Dan pada data distribusi frekuensi interval modus, ini berada di frekuensi yang paling banyak. Untuk data yang dikelompokkan, kita bisa melihat di frekuensi data yang paling banyak adalah 12. Nah, sementara itu adalah rumus untuk mencari modus pada nilai yang sudah dikelompokkan. Yang pertama adalah tepi bawah kelas modus ditambahkan dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus D1. Lalu D2-nya adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah modus. Lalu nanti dikalikan dengan interval kelas modus. Baik, kita lanjut untuk menghitung dengan rumus dan juga tabel yang sudah disediakan. Yang pertama adalah tentukan kelas modus. Tadi kita sudah menentukan kelas modus yang bisa dilihat dari frekuensi kelas terbesar, yaitu 12. Jadi kita sudah mengetahui kelas modusnya adalah kelas keempat. Setelah mengetahui kelas modus keempat, silakan masukkan ke rumus yang telah disediakan, yaitu LMO tepi bawah kelas modus. Seperti yang sudah disampaikan di penghitungan median tadi, bahwa untuk menghitung bawah kelas modus adalah bawah kelas dikurangi 0,5, sehingga nilainya adalah 49,5. Apabila kelas modusnya ada di kelas yang lain, misalnya ada di kelas 3, kita bisa mencarinya dengan angka 39,5, atau mungkin ada di kelas yang lain seperti itu ya. Jadi untuk di kelas 4 ini kita masukkan 49,5, lalu ditambahkan dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Ini disebut dengan D1. D1-nya adalah 12 dikurangi 8. Jadi selisih antara kelas modus dengan kelas sebelum modus. Kelas modusnya adalah kelas 4, kelas sebelum modusnya adalah kelas 3. Jadi poinnya adalah 4. Kita masukkan. Lalu setelah itu dibagi dengan D1 plus D2. D1-nya sudah diketahui ya, sama dengan 4. Lalu D2-nya ini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah modus. Apabila tadi D1 dengan sebelum modus, untuk D2 adalah setelah kelas modus. Otomatis posisinya adalah selisih antara angka 12 dengan angka 9, yaitu selisihnya adalah 3. Kita masukkan di D3-nya 3, kemudian dikalikan dengan interval 10. Intervalnya masih sama ya menghitungnya, yaitu adalah interval dari kelas-kelas yang sudah tertera dari angka 20 ke 29, 30 ke 39. Sehingga didapatkan hasil modus, hasil terakhir adalah 49,66. Nah, seperti itu cara untuk menghitung modus. Jadi kita bisa mengetahui berapa banyak angka-angka atau nilai-nilai yang muncul pada sebuah distribusi frekuensi atau pada sebuah kelompok. Baik, sekarang kita akan menghitung untuk kuartil, desil, dan juga persentil. 3 item ini sering ada pada sebuah perhitungan. Baik, sekarang kita masuk ke rumus untuk menghitung kuartil, desil, dan juga persentil. Nah, berbeda dengan 3 yang sudah kita hitung tadi, untuk mean, median, dan juga modus itu merupakan untuk menghitung jangkauan atau mengukur gejala pusat data. Nah, untuk kuartil, desil, dan persentil adalah untuk mengetahui posisi dari kuartil, desil, dan persentil dalam sebuah data yang telah dikelompokkan. Baik, untuk menghitung ketiganya, ini adalah rumus yang sudah diterapkan. Yang pertama adalah untuk menghitung rumus kuartil, desil, dan persentil. Yang harus kita pahami adalah tentang pembagi dari data kelompok tersebut. Untuk kuartil, pembagiannya adalah 4. Untuk desil, pembaginya adalah 10. Dan untuk persentil, pembaginya adalah 100. Rumusnya adalah
Masing-masing kita harus mencari tepi bawah kelas. Sama seperti tadi ketika menghitung mean median modus ya. Tepi kelas. Hanya bedanya untuk kuartil kita akan mencari tepi bawah kelas kuartil, tepi bawah kelas desil, dan juga tepi bawah kelas persentil. Selain itu, terdapat juga beberapa angka yang disematkan setelah huruf Q, setelah huruf D, dan juga setelah huruf I, setelah huruf P. Dan itu menandakan urutan keberapa yang akan kita cari. Contoh, misalnya Q1 berarti akan mencari kuartil 1. Q2 akan mencari kuartil 2. Q3 akan mencari kuartil 3. Begitupun dengan desil. Desil 1 untuk mencari desil 1. Desil 5 untuk mencari desil ke-5. Seperti itu ya. Lalu di sini setelah ada tepi bawah kelas kuartil, dilanjutkan ke akumulasi atau frekuensi kumulatif dari kelas atas sebelum kelas kuartil, desil, dan juga persentilnya. Dan juga interval yang tadi sudah kita hitung dengan nilai 10. Untuk lebih jelasnya, kita coba masukkan ke tabel contoh berikut ini. Lanjut. Baik, kita coba menghitung untuk rumus kuartil dengan tabel yang sama seperti yang tadi disampaikan di awal, yaitu untuk mean, median, dan juga modus. Yang akan kita cari adalah kuartil 1. Kuartil 1 rumusnya adalah IN dibagi 4. 4 ini adalah untuk kuartil. Hasilnya adalah, karena kita akan mencari kuartil 1, otomatis I-nya adalah 1. Sehingga 1 dikali 50. 50 ini adalah jumlah frekuensi, lalu dibagi 4. 4 ini adalah kuartil. Sehingga untuk kelas kuartilnya didapatkan 12,5. Nah, 12,5 kita akan mencari kelasnya di mana. Silahkan lihat di tabel frekuensi relatif yang telah diakumulasikan. Dan 12,5 itu berada di kuartil ketiga atau di kelas ketiga. Nah, setelah itu kita masukkan datanya lagi untuk nilai tepi bawah kelas. Seperti tadi sudah disampaikan, tepi bawah kelas adalah nilai bawah kelas 40 dikurangi 0,5. Nilainya adalah 39,5. Lalu ditambah nilai kuartilnya 12,5. Lalu dikurangi nilai frekuensi relatif sebelum kelas kuartil. Ini kelas kuartil, ini kelas sebelum kuartil. 11. Silakan dimasukkan 11, lalu dibagi dengan frekuensi dari kelas kuartil 1, 8, lalu dikalikan dengan 10, yaitu interval pada kelas tersebut. Dan nilai untuk kuartil 1 adalah 41,37. Baik, sekarang kita akan lanjut untuk menghitung rumus desil. Jadi desil ini adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Otomatis kita punya ada 9 bagian untuk desil. Nah, untuk contoh yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini berdasarkan dengan tabel yang sudah disediakan adalah kita akan cari desil 1. Kita akan mencari desil 1 dengan rumus yang masih sama, yaitu adalah desil berdasarkan desil keberapa yang akan dicari, lalu dibagi 10. Kita akan mencari desil 1, otomatis 1 dikalikan dengan jumlah frekuensi 50, lalu dibagi dengan 10 desil. Hasilnya adalah 12,5. 12,5 silakan kita cari lagi untuk menentukan kelasnya. Dan kelasnya berada di kelas ketiga. 12,5 itu berada di kelas ketiga. Setelah mengetahui kelas ketiga, kita juga akan mencari
nilai tepi bawah kelas seperti yang tadi sudah disampaikan. Tepi bawah kelasnya adalah 40 dikurangi 0,5, nilainya adalah 39,5. Lalu ditambahkan dengan desil 12,5, lalu dikurangi dengan frekuensi relatif kelas sebelumnya. Frekuensi relatif kelas sebelumnya adalah 11 dan dibagi dengan frekuensi kelas desil yaitu 8. Terakhir dikalikan dengan interval seperti biasa, dikalikan dengan interval 10. Dan nilai untuk D1 atau desil 1 pada tabel yang sudah dikelompokkan adalah 41,37. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mencari presentil. Jadi presentil ini adalah serangkaian data yang membentuk distribusi frekuensi berdasarkan hasil pembagian 100. Kita akan memiliki banyak sekali pembagian persentil. Sebagai contoh, kita akan tentukan persentil ke-30. Nanti untuk soal selanjutnya kalian bisa mencari untuk persentil yang lain, misalnya untuk persentil 50 atau persentil 60 dan lain-lain. Kalian hanya menggantikannya di perkalian IN. Baik, untuk persentil 30 kita tinggal masukkan datanya, persentil 30, lalu dikalikan dengan jumlah frekuensi, yang ini 50, lalu dibagi dengan 100. 100 itu adalah besarnya jumlah data di persentil, sehingga nilainya adalah 15. Setelah diketahui jumlahnya adalah 15 untuk persentil 30, silakan untuk dicari kelasnya dari frekuensi relatif. Dan 15 ini berada pada kelas ketiga. Ini adalah kelas untuk persentil 30. Kita masukkan lagi untuk rumus untuk mencari tepi bawah kelas. Yang pertama adalah lihat dulu bahwa kelasnya adalah 40 dikurangi 0,5 sehingga nilainya adalah 39,5. Lalu ditambah dengan 15 untuk persentil 30. Lalu dikurangi untuk frekuensi relatif kelas sebelumnya. Ini adalah kelas persentil 30 dan ini adalah kelas sebelumnya 11 angka. Lalu dibagi dengan frekuensi kelas persentil 30 yaitu 8. Dan selalu diakhiri dengan dikalikan dengan jumlah interval yaitu 10. Dan nilai untuk persentil 30 pada tabel yang telah disediakan adalah 44,5. Oke, itu dia tadi cara untuk menghitung gejala pusat data. Mohon diingat, kita punya 3 untuk cara menghitung, yaitu adalah mean, mengukur rata-rata, median, untuk mengukur nilai tengah, dan juga modus, untuk menghitung seberapa banyak frekuensi itu ada di dalam sebuah kelompok. Untuk selanjutnya adalah menghitung kuartil, desil, dan juga persentil. Ini untuk mengukur di mana letak pada sebuah kelompok. Terima kasih dan kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.